Salam sejahtera, sahabat sekalian, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan menanggapi sebuah komentar yang menanggapi video saya yang sehari sebelumnya yang saya beri judul yaitu kesalahan eksegetikal pendeta David Tong. Nah, dalam pembahasan saya memberikan satu pemaparan pendekatan eksegetikal yang benar dari Lukas 2 ayat 1 yang seringkali digunakan oleh penganut Limited Atonement dan juga digunakan oleh pendeta David Tong untuk memberi satu analogi bahwa kata semua dan seluruh yang merujuk pada penebusan Kristus tidak dimaknai dengan semua atau seluruh dunia. Nah, saya menjelaskan di dalam pendekatan eksegetikal, Lukas 2 ayat 1, kata dunia di situ tidak menggunakan kata kosmos, tetapi menggunakan kata oikomenen, yang memiliki pengertian yang berbeda dengan kosmos. Kosmos berarti melingkupi seluruh dunia, sedangkan oikomenen adalah memberi pengertian bahwa tempat di mana dihuni atau bumi di mana yang dihuni. Nah, dalam konteks Lukas 2 ayat 1 saya sudah jelaskan bahwa maksud dari Lukas menggunakan kata oikomenen bukan kata kosmos karena dalam penyampaian Lukas agar pembaca dapat mengerti bahwa yang dimaksud Lukas ialah warga Kaisar Agustus. Ya, warga Kaisar Agustus dimanapun berada yang menghuni bumi. Nah, jadi ketika penganut Limited Atonement seperti Pak David Tong menggunakan Lukas 2 ayat 1 untuk memberi analogi terhadap ayat-ayat yang menyatakan kata semua seperti di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 menjadi tebusan bagi semua, membandingkan itu sebagai suatu perbandingan bahwa kata semua tidak berarti semua adalah sebuah kesalahan, sebuah kesalahan eksegetikal. Nah, kemudian video saya itu ditanggapi oleh salah seorang rekan Calvinis di Kupang, yaitu Pak Nathan Hela di dalam sebuah grup WA, grup PKF Kupang. Nah, saya akan menanggapinya. Yang pertama ini saya komentar Pak Nathan Hela. Nah, dia beri komentar. Pertama katanya, Calvinis atau yang berpaham Limited Atonement tidak pernah menganggap kata semua di sana sebagai kata yang abstrak, alegoris dan sebagainya. Mohon jangan simpulkan sendiri karena itu merupakan fitnah bagi orang lain, Pak. Jadi tentu kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh kaum Limited Atonement mengubah makna kata semua dengan suatu hal yang tidak literal, tidak eksplisit lagi, berarti itu sedang mengubah, menarik kesimpulan, atau dia menarik kesimpulan berdasarkan konsep yang dia pahami. Nah, apa yang dimaksud dengan abstrak? Apa yang dimaksud dengan abstrak? Nah, coba kita lihat. Saya ada ini abstrak supaya Pak Nathan puas. Nah, ini abstrak. Kita perhatikan definisi. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya terkandung inti murni dan pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada pembahasan, tafsiran, opini, interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Jadi abstrak di sini ringkasan. Nah, jadi ketika saya bilang Calvinis menggunakan
mengubah makna yang eksplisit menjadi abstrak, berarti mereka menarik kesimpulan, menarik kesimpulan dari keseluruhan teks, menarik kesimpulan dari keseluruhan teks yang mereka pahami, kemudian mereka memberi makna dengan pengertian mereka. Seperti kata semua, mereka beri makna, itu tidak berarti semua, tetapi itu berarti terbatas. Terbatas dalam konteks orang pilihan. Nah, jadi saya kira saya tidak salah, hanya mungkin Pak Nathan tidak mengerti definisi dari kata abstrak. Nah, kemudian alegoris. Kita lihat, penafsiran alegoris adalah sebuah model tafsir yang populer pada abad pertama hingga abad pertengahan. Pendekatan ini merupakan sebuah upaya menyingkap pesan teks Alkitab secara alegoris, yaitu dengan mencari makna di balik kata-kata tertulis di dalam teks. Nah, juga tidak salah, karena mereka mencari makna, kata semua dan seluruh, mereka mencari makna, penganut limited atonement mencari makna bahwa semua dan seluruh di situ yang berhubungan dengan penebusan Kristus tidak bermakna semua dan seluruh secara literal, tetapi itu bermakna implisit, bermakna sesuai dengan konteks. Jadi kembali lagi kepada pernyataan Pak Nathan, kita lihat pernyataan Pak Nathan, coba kita lihat. Nah, jadi Pak Nathan berkata, Calvinis atau yang berpaham limited atonement tidak pernah menganggap kata semua di sana sebagai kata yang abstrak, alegoris, dan sebagainya. Mohon jangan disimpulkan sendiri karena itu merupakan fitnah bagi orang lain. Kesimpulan itu dibuat berdasarkan definisi atau kesimpulan yang disampaikan oleh penganut limited atonement di dalam menafsir Alkitab. Jadi kata semua yang eksplisit, semua yang ditulis Alkitab yang berhubungan dengan penebus ditafsir atau dimaknai dengan makna yang baru oleh penganut limited atonement. Nah, itu bisa digolongkan sebagai kelompok yang menafsir secara abstrak dan alegoris. Sesuai dengan definisi abstrak dan alegoris tadi. Abstrak menarik kesimpulan dari makna kata berdasarkan kesimpulan keseluruhan teks menurut mereka, dan belum tentu benar. Kita lihat teksnya. Kemudian alegoris mencari makna yang tersembunyi di balik kata tersebut. Nah, mereka cari makna tersembunyi di balik kata yang sudah eksplisit dan memberi kesimpulan menurut yang mereka pahami, dan belum tentu benar. Jadi kata semua yang berhubungan dengan penebusan dimaknai oleh penganut limited atonement secara terbatas. Jadi semua di situ bukan semua dalam arti yang eksplisit, dalam arti yang konkret, tetapi dalam arti yang abstrak dan alegoris. Jadi Pak Nathan ini tidak salah. Tidak salah, hanya Pak Nathan tidak memahami definisi abstrak dan alegoris. Jadi dalam hal ini Pak Nathan juga salah mengambil kesimpulan terhadap pernyataan saya. Nah, kemudian di sini, tapi kami memaknai kata semua tergantung konteks dan fakta. Ini abstrak, tergantung konteks dan fakta. Jadi kalau dia di sana sebagai semua dalam arti terbatas. Alegoris harus dipahami sebagai semua dalam arti mutlak, universal, atau bukan dalam arti yang terbatas. Maka itu akan jatuh pada paham universalisme yang percaya semua orang diselamatkan karena toh Yesus sudah menebus atau menyelamatkan semua orang di dunia tanpa kecuali, sama seperti pandangan unlimited atonement tadi. Nah, namun faktanya tidak semua
orang di seluruh dunia diselamatkan. Di, tidak semua orang di seluruh dunia ini selamatkan. Nah, jadi, nah ini kembali lagi bahwa Calvinisme dalam hal ini yang memegang paham limited atonement memberikan sebuah tuduhan palsu, ya tuduhan palsu terhadap penganut uh, penebusan untuk semua orang, ya penebusan untuk semua orang. Nah, tuduhan palsunya ialah kalau orang memegang paham ya penebusan untuk semua orang atau unlimited atonement, maka kesimpulan akhir dari penjelasan unlimited atonement atau penebusan untuk semua ialah jatuh pada paham universalisme. Nah, ini sebuah tuduhan palsu karena kalau kita lihat apa itu paham universalisme. Nah, coba kita lihat paham universalisme. Kita bisa lihat ya. Coba kita cari dulu ya, paham universalisme. Nah, ini dia. Nah, saya besarkan dulu. Nah, ya. Nah. Jadi ini langsung di bagian ini. Nah, dia bilang salah satu pandangan yang menarik untuk diuji adalah universalisme. Universalisme adalah pandangan yang meyakini bahwa semua manusia akhirnya diselamatkan. Ya. Nah, lihat ya. Universalisme meyakini bahwa semua manusia pada akhirnya diselamatkan. Nah, kalau kita lihat ya posisi yang memegang doktrin unlimited atonement, penebusan untuk semua, dan saya di posisi ini tidak menganut paham pada akhirnya semua diselamatkan. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh penganut limited atonement, Pak Nathan Hela, Pak Ezra Suru, Pak David Tong, ya dan lain-lain, itu tuduhan palsu. Tuduhan palsu karena penganut unlimited atonement, penebusan Kristus untuk semua orang, itu tidak memiliki pandangan bahwa pada akhirnya semua selamat. Karena yang memegang pandangan unlimited atonement atau penebusan untuk semua memberi kesimpulan bahwa keselamatan itu bersyarat. Yang tidak memenuhi syarat itu binasa. Nah, jadi ini beda ya pandangan universalisme dengan konsep doktrin penebusan untuk semua. Nah, pandangan ini meyakini bahwa kasih Allah tidak terbatas akhirnya akan membebaskan manusia dan membawa semua manusia masuk surga. Nah, sedangkan penganut penebusan untuk semua dalam hal ini yang saya imani tidak memiliki konsep iman yang demikian. Ya, kasih Allah Maha kasih, Allah juga Maha adil. Itu sebabnya keselamatan bersyarat dan pemilihan juga bersyarat. Ya, syarat keselamatan bersyarat yaitu percaya, dipilih. Ya, dipilih menjadi anak Allah itu juga bersyarat, yaitu percaya. Nah, ya, jadi kembali lagi itu sebuah tuduhan palsu yang biasa ya digunakan oleh penganut limited atonement untuk menyerang pandangan yang berbeda dengan pandangan mereka, ya, menyerang pandangan unlimited atonement atau penebusan untuk semua. Jadi ini ya universal yang percaya. Nah, percaya semua orang selamat. Dan tadi faktanya tidak semua orang di seluruh dunia ini selamat kan? Betul. Faktanya demikian. Dan itu ya unlimited atonement atau penebusan untuk semua manusia tidak memberikan satu konsep bahwa pada akhirnya semua orang selamat. Nah, ya. Jadi itu tuduhan palsu yang dibuat oleh penganut limited atonement.
Ya. Nah, kenapa tuduhan palsu itu dikemukakan? Karena Alkitab secara eksplisit menjelaskan bahwa penebusan Kristus untuk semua manusia. Ya, sehingga untuk membantah, untuk membenarkan doktrin limited atonement yang sudah dipahami oleh penganut Calvinisme, ya, tokoh-tokoh Calvinisme mengajukan tuduhan palsu terhadap orang-orang yang memegang uh, kesimpulan Alkitab yang eksplisit tersebut. Ya, seperti ayat yang kita lihat di dalam 1 Timotius. Ya, ini ayat pamungkas untuk penganut limited atonement, membuktikan bahwa mereka ada di dalam satu pemahaman doktrin yang tidak alkitabiah. Ya, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ya, menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi Alkitab mengajarkan penebusan Kristus untuk semua orang. Sedangkan penganut limited atonement, ya, kelompok Calvinisme, dalam hal ini pendeta Ezra Soru, pendeta Budi Asali, pendeta David Tong, dan juga rekan saya Pak Nathan Hela, mereka pada posisi limited atonement, penebusan terbatas. Nah, mereka kontra dengan ayat ini. Ya. Nah, untuk membenarkan posisi mereka bahwa mereka adalah orang Kristen yang Alkitabiah juga, jadi mereka mengubah makna kata semua di situ. Jadi semua di situ mereka maknai secara abstrak dan alegoris bahwa semua di situ bermakna terbatas. Jadi tidak semua manusia. Jadi terbatas pada orang pilihan. Nah, tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Nah, untuk membenarkan posisi mereka, akhirnya mereka membuat kesimpulan, ya, dan membuat satu serangan tuduhan bahwa kalau menganut semua manusia di situ berarti jatuh pada paham universalisme. Itu tuduhan palsu, ya. Karena sebenarnya universalisme dengan apa yang ya, universalisme itu berbeda dengan pemegang konsep penebusan untuk semua. Kalau universalisme tanpa syarat, semua selamat karena kasih Allah. Nah, sedangkan posisi penebusan untuk semua bersyarat. Yang binasa ya tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memilih untuk melalui syarat tersebut. Yang binasa. Nah, ini ya, jadi kita lihat itu tuduhan palsu. Sekali lagi, ini upaya-upaya untuk membenarkan posisi doktrin mereka. Kalau Pak Dance, kita lanjut. Kalau Pak Dance menganggap kata semua di sana sebagai semua dalam arti yang tidak terbatas atau semua individu ditebus dan diselamatkan oleh Yesus, karena seperti yang Pak Dance bilang, Alkitab mengatakan secara eksplisit bahwa Yesus menyelamatkan semua orang di dunia tanpa kecuali, maka konsekuensi logisnya adalah Yesus lemah dan gagal. Nah, ini konsekuensi, ini maksud kesimpulan yang mereka buat. Ya. Nah, maka konsekuensi logisnya adalah Yesus lemah dan gagal dalam misi penyelamatan yang dilakukan karena faktanya tidak semua orang di seluruh dunia selamat. Nah, ini kesimpulan yang mereka buat. Nah, kesimpulan yang mereka buat ini sebenarnya mereka membuat kesimpulan ini untuk menyerang. Ya, untuk menyerang posisi unlimited atonement atau posisi dari orang yang mempercayai penebusan untuk semua. Nah, ini menyerang, tapi faktanya ini sebenarnya kalimat ini cocok untuk mereka. Ya, Pak Nathan ya, cocok untuk penganut limited atonement. Karena kalau penebusan Yesus hanya untuk orang pilihan, maka posisinya itu ya logisnya yaitu lemah dan gagal misi penyelamatan. Mengapa? Karena akhirnya orang ada di dalam neraka, dihukum di dalam neraka, bukan karena dosanya saja, tetapi karena dosa yang dibuat oleh Adam.
Ya, karena dosa yang dibuat oleh Adam. Dan kesimpulannya juga, ya semua bayi yang mati ya pasti masuk neraka. Kalau menganut konsep limited atonement, semua bayi yang mati masuk neraka. Untuk menghindari ini mereka bilang, oh itu misteri bayi itu. Ya, misteri. Tapi kalau kita lihat dari konteks Alkitab, Mazmur 51 ayat 7, manusia berposisi berdosa itu sejak di dalam kandungan. Ya, Mazmur 51 ayat 7 bisa kita lihat. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Mazmur ya 51 ayat 7. Nah, Mazmur 51 ayat 7 ya, nah dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ini posisi keberdosaan manusia dari dalam kandungan. Nah, kalau dari dalam kandungan, bayi yang mati, kemudian bayi yang mati, kemudian yang keguguran. Ingat ya, dalam ilmu psikologi, kebetulan saya pernah menjadi dosen psikologi di Grafe International Theological Seminary. Ya, itu dalam ilmu psikologi sesudah terjadi pembuahan usia 8 hari, itu manusia sudah memiliki struktur kehidupan di situ, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ya, jadi itu sebabnya banyak sekali dianjurkan untuk ibu-ibu hamil mendengarkan musik-musik klasik atau musik himne. Nah, itu nah, jadi sesudah lewat 8 hari itu berarti sudah jadi orang. Ya, sudah jadi orang. Nah, yang gugur sesudah 8 hari, nah ini kalau dipahami dengan konsep limited atonement Calvinis, berarti bayi tersebut binasa. Ya, bayi tersebut binasa. Nah, karena dengan kacamata Alkitab dia terhitung berdosa sejak dalam kandungan. Ya, sejak dalam kandungan sudah terhitung berdosa. Nah, itu sebabnya kalimat Pak Nathan tersebut lebih cocok ya menjadi lemah dan apa tadi ya menjadi ya lemah dan gagal misi penyelamatan, itu cocok untuk penganut limited atonement karena terbatas. Nah, sedangkan penganut penebusan untuk semua jelas ya. Ini jelas di dalam Roma, kita bisa lihat. Nah, ini biar supaya lihat Roma pasal 5, kita bisa lihat Alkitab kita dalam Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Nah, ini lihat. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Ya, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Oleh satu pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman. Artinya semua manusia ya dalam posisi berdosa oleh karena Adam. Ya, oleh karena Adam semua dalam posisi berdosa. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Perbuatan kebenaran yaitu penebusan Kristus. Sehingga semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Melalui penebusan Kristus semua orang mendapat pembenaran. Jadi karena Adam semua orang berposisi berdosa, karena Kristus semua orang yang berposisi berdosa karena Adam mendapat pembenaran. Ya. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa karena Adam semua orang menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, ayat ini berbicara tentang posisi keberdosaan karena Adam. Ya, karena Adam semua berdosa. Karena Kristus semua orang dapat pembenaran, jadi orang benar. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa posisi penebusan Kristus yang pertama dalam lingkup pendamaian, dia mendamaikan Allah dan manusia.
Nah, maka di Timotius tadi dikatakan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi menjadi pendamaian. Nah, di Timotius bisa kita lihat, ya Bapak Ibu yang nonton bisa di rumah bisa buka ayat Alkitab, ya saya akan selalu tampilkan ayat karena ini penting, ya. Nah, 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Nah, ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi, ini ayat 6, sorry, ayat 5, ya. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang menjadi pengantara. Yang menjadi pengantara di sini dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 itu menjadi pendamaian. Ya, 1 Yohanes kita bisa lihat pasal 2 ayat 2, ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi menjadi pengantara sini pendamaian, yang mendamaikan antara Allah dan manusia yang terpisah oleh karena dosa. Penebusan Yesus Kristus adalah jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Jadi Roma katakan manusia yang tadinya berposisi berdosa karena Adam, melalui penebusan Kristus, posisi keberdosaan karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus. Itu sebabnya bayi yang mati ya pasti masuk surga, karena posisi bayi sudah mendapat pembenaran di dalam Kristus. Ya, semua bayi yang mati pasti masuk surga. Nah, ya, bukankah ini Alkitabiah? Ya, bukankah ini Alkitabiah? Bukankah ini suatu rencana penyelamatan yang adil? Ya, yang adil dan benar dibanding daripada konsep Calvinisme. Nah, terbatas, ya, tapi tidak memahami bahwa lingkup penebusan melingkupi pendamaian. Nah, melingkupi pendamaian. Nah, kita lanjut, ya. Saya akan tanggapi lebih lanjut. Nah, ya, kemudian gagal. Jika demikian adanya, maka tidak bisa terhindar bahwa kita harus percaya atau memahami kata semua di sana. Nah, ini dia simpulkan, ya. Dia bikin kesimpulan sendiri. Ini sebenarnya Pak Nathan Hela ini saya sudah berapa kali berdiskusi dengan dia, ya, dan dia seringkali melakukan pengulangan terhadap argumen atau pernyataan-pernyataan Pak Budi Asali, pernyataan-pernyataan Pak Esra Soru. Jadi hanya pengulangan yang dilakukan, ya. Nah, jadi ini saya lihat bahwa apa yang dia tulis ini ya kesimpulan yang dibuat oleh para penganut limited atonement. Ya, jika demikian adanya, maka tidak bisa terhindar bahwa kita harus percaya atau memahami kata semua di sana dalam arti yang terbatas hanya untuk orang-orang pilihan yang nantinya akan percaya saja. Nah, ini tidak demikian. Karena tadi saya sudah jelaskan, ya, tidak lemah, tidak gagal. Justru yang lemah dan gagal itu yang menganut limited atonement. Karena posisi orang yang hari ini ada dalam neraka, kalau menganut paham limited atonement, berarti belum ada pemberesan posisi keberdosaan karena Adam. Jadi mereka yang di neraka bukan hanya karena dosa mereka pribadi, tetapi karena dosa yang dibuat Adam. Dan bayi yang mati, kalau menganut paham limited atonement, berarti bayi yang mati ke neraka. Karena Alkitab berkata sejak dalam kandungan sudah berposisi berdosa. Nah, ini ya. Nah, ini penganut limited atonement. Itu sebabnya saya tidak berposisi pada limited atonement, karena penganut limited atonement banyak melawan ayat-ayat Alkitab. Ya, banyak melawan ayat-ayat Alkitab dan berupaya memasukkan ide dari setiap kata di dalam Alkitab yang melawan doktrin limited atonement. Itu sebabnya tidak Alkitabiah sebenarnya limited atonement. Nah, ya, jadi apa yang disimpulkan ini kesimpulan yang salah yang dibuat oleh Pak Nathan, pernyataan kesimpulan. Ya, saya sudah buktikan tadi di dalam ayat-ayat Alkitab. Toh Pak Dance sendiri juga menafsir Lukas pasal 2 tadi sebagai semua orang di wilayah kekaisaran saja dan bukan seluruh dunia dalam arti universal kok. Nah, dia tanggapi video yang saya buat, ya, kesalahan eksegit
eksegetikal pendeta David Tong. Nah, sebenarnya Pak Nathan ini tidak menyimak baik-baik bahwa tanggapan saya itu ingin menyampaikan bahwa di Lukas itu tidak bisa disimpulkan seluruh dunia. Karena Lukas tidak menggunakan kata kosmos di situ. Tapi Lukas menggunakan kata oikomenen. Nah, apa perbedaan kosmos dan oikomenen? Kosmos berarti meliputi semua dunia. Sedangkan oikomenen adalah dunia di mana ya yang dihuni, dunia yang dihuni. Oikomenen. Nah, dalam konteks Lukas itu ada definite artikel. Ya, ten oikomenen. Ya, ten oikomenen. Nah, definite artikel di situ berfungsi untuk menjelaskan dunia yang dihuni itu, yang dimaksud itu yang mana? Ya. Nah, yang dimaksud itu adalah dunia yang dihuni yang di bawah kekuasaan Kaisar Agustus. Itu. Nah, jadi kemudian mengambil Lukas 2 ayat 1 menyamakan dengan 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 itu sebuah kesalahan analogi. Ya, atau dalam ilmu logika itu sesat analogi. Ya, itu kesalahan. Ya, karena tidak tepat karena Lukas menggunakan kata yang berbeda ya untuk dunia. Dan kalau itu diambil untuk disamakan dengan Yohanes 3 ayat 16 juga tidak tepat. Karena yang di Yohanes 3 ayat 16 kata dunia di situ kosmos. Sedangkan di dalam Lukas 2 ayat 1 kata dunia di situ oikomenen. Jadi kosmos dan oikomenen memiliki pengertian yang berbeda. Kalau kosmos itu dunia secara menyeluruh, sedangkan oikomenen itu dunia yang dihuni. Berarti tidak semua dunia. Ya, jadi yang saya mau tanggapi ini ialah kesalahan analogi yang dibuat oleh penganut limited atonement. Ya, kemudian sementara faktanya berbicara lain. Di sini Pak Dance tidak konsisten dan hanya mau mencari pembenaran doktrin unlimited atonement-nya Pak Dance saja. Oh tidak, ya hanya Pak Nathan tidak menanggapi video itu secara benar dan tepat. Ya, bahwa upaya dari kelompok limited atonement Pak David Tong menggunakan Lukas 2 ayat 1 untuk menyimpulkan bahwa penggunaan kata seluruh dunia, semua manusia, tidak berarti seluruh dunia atau semua manusia, adalah suatu analogi yang salah. Analogi yang sesat dalam ilmu logika. Ya, karena kata dunia di situ tidak menggunakan kata kosmos, tapi menggunakan kata oikomenen. Nah, ini ya. Kemudian ini panjang ya tanggapannya. Kedua, Pak David Tong hanya mau mempersoalkan kata semua dalam Lukas 2 tadi saja untuk membuktikan kata semua sebagai bukan semua dalam arti universal untuk membantah pandangan para pengagum unlimited atonement yang kalau ada kata semua dalam Alkitab maka itu berarti semua dalam arti tidak terbatas ya atau universal, mengingat tidak semua orang di dunia yang didaftar saat itu. Lalu mengapa Pak Dance tahu-tahu mempersoalkan kata dunia di sana, sedangkan yang menjadi titik persoalannya adalah pandangan unlimited atonement yang menganggap kata semua dalam Alkitab harus diartikan atau berarti semua dalam arti yang tidak terbatas. Nah, ya betul yang dipersoalkan kata semua dan seluruh. Tapi semua dan seluruh kan kita sudah lihat yang menjadi objek dari kalimat dalam Lukas 2 ayat 1 di situ adalah dunia, ya, oikomenen. Jadi dunia di situ memang betul Lukas mencatat bukan seluruh dunia. Maksud Lukas dunia yang dihuni. Dan dengan penambahan definite artikel di situ, yang dimaksud Lukas itu bukan dunia yang dihuni seluruh dunia. Tapi dunia yang dihuni di bawah kekaisaran Agustus, di bawah Kaisar Agustus, di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Nah itu, ya. Nah, karena posisi dunia di situ adalah objek dari kalimat tersebut. Ini yang Pak Nathan artinya harus betul-betul ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi kata semua, ya kita harus lihat semua. Nah, ya semua di situ
kalau kita lihat dalam teks dari konteks, kita harus lihat semua di situ merujuk kepada siapa. Jadi semua di situ Lukas ingin menyampaikan maksud dari kata semua dan seluruh di situ Lukas mau sampaikan itu oikomenen, bukan kosmos. Kalau kosmos ya betul Pak Davitong harus sampai ke Papua dan tidak benar. Tapi kalau oikomenen berarti Pak Davitong salah. Calvinisme salah. Gitu Pak Nathan. Nah, karena yang maksud Lukas itu oikomenen, bukan kosmos, bukan semua dunia, tapi dunia yang dihuni. Dengan penambahan definite artikel, dunia yang dihuni itu maksudnya yang di bawah wilayah kekaisaran Kaisar Agustus. Nah, ya, jadi ini justru di sini Pak Dance melakukan kesesatan berpikir dengan menganggap isu yang bukan hal yang menjadi titik soal, yang menjadi titik masalahnya. Bagaimana tidak bisa itu jadi titik masalah? Karena itu ya yang menjadi objek dari kalimat. Begitu. Ya. Bagaimana kita bisa memahami sebuah kalimat tanpa mengerti ya posisi objek, fungsi dari objek dalam kalimat tersebut? Justru Pak Nathan yang salah di sini memahami kalimat Lukas 2 ayat 1. Coba Pak Dance berpikir baik-baik sehingga tidak salah sasaran di dalam membuat kesimpulan. Lalu Pak Dance sendiri menyerang kesimpulannya, Pak Dance sendiri karena merasa itu maksudnya orang lain. Padahal itu bukan ini nasihat, bukan itu yang orang lain maksudkan Pak. Terima kasih. Ya sebenarnya Pak Nathan ya. Pak Nathan dan teman-teman Calvinisme ya harus penganut limited atonement ya harus betul-betul Pak Nathan dan teman-teman penganut limited atonement harus betul-betul memahami nasihat ini. Pak Nathan sendiri harus mengenakan nasihat ini pada diri Pak Nathan. Karena sudah jelas ayat Alkitab berkata penebusan Yesus untuk semua manusia. Itu eksplisit, itu Alkitabiah. Sedangkan yang menganut limited atonement itu yang tidak benar, itu yang tidak Alkitabiah. Karena tidak ada di dalam Alkitab, Alkitab tidak pernah mengajarkan mengenai limited atonement. Nah, dari mana datangnya limited atonement? Dari kesimpulan yang dibuat oleh para penganut Calvinisme. Ya, penganut Calvinisme. Mengapa bisa limited atonement? Karena ini adalah sebuah rangkaian dari doktrin Calvinisme tulip. Jadi sudah rusak total, tidak bisa seperti mayat, maka dipilih tanpa syarat. Jadi Allah pilih. Nah, ya, pilih tanpa syarat. Nah, pilih tanpa syarat ya berdasarkan penentuan sebelum dunia dijadikan. Jadi siapa yang mau diselamatkan itu tadinya total ya unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Siapa yang mau diselamatkan dipilih Allah. Dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan penentuan sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan ada yang menurut Calvinisme ya dalam predestinasi Calvinisme ada yang ditentukan sebagian untuk masuk surga, sebagian untuk ke neraka. Nah, ini yang penganut supra. Di Calvinis sendiri tidak ada kesepahaman tentang ini. Lalu yang infra bilang yang ditentukan masuk surga sebagian masuk surga, tapi yang sebagiannya dibiarkan binasa. Nah, ya tidak ada kesepahaman. Jadi sebenarnya kita perhatikan bahwa ya kemudian karena sudah dipilih tanpa syarat, maka ditebus. Yang dipilih tanpa syarat tersebut ditebus. Ya, ditebus. Dan yang ditebus tidak bisa menolak anugerah untuk diselamatkan. Poin I-nya. Dan yang sudah menerima anugerah ya pasti dijaga. Tidak akan binasa. Nah, ini sebenarnya konsekuensi dari akrostik tulip Calvinisme. Jadi yang menganut konsep limited atonement sebenarnya adalah kalangan Calvinisme. Ya, kalangan Calvinisme yang berdiri pada satu posisi doktrin yang disepakati di dalam Synod of Dort. Ya, Synod of Dort sebagai wujud perlawanan terhadap pernyataan salah satu orang Calvinisme yang kemudian keluar melawan yaitu Jacob Arminius ya. Melawan pernyataan Jacob Arminius ya yang ditulis oleh Jacob Arminius dalam sebuah tulisan yang berjudul Declaration to the Lord of Holland, dan akhirnya dilakukan
satu persidangan di Dort selama kurang lebih 5 bulan, yang akhirnya dari persidangan tersebut dihasilkanlah akrostik tulip tersebut. Nah, sampai hari ini ya, ketika kita mulai mengajak untuk melihat dasar-dasar Alkitab, ternyata doktrin-doktrin yang dibangun berdasarkan akrostik tulip adalah doktrin-doktrin yang memiliki satu penafsiran yang salah, ya, penafsiran yang salah. Artinya tidak semua kebenaran yang disampaikan dalam tulip, hanya sebagian kebenaran, ya. Dan untuk membenarkan posisi itu, hari lepas hari kemudian diadakanlah banyak kesimpulan-kesimpulan, upaya-upaya, ya, termasuk di dalam paham limited atonement ini ayat-ayat yang eksplisit kemudian dimaknai dengan memasukkan ide di dalamnya. Kata semua tidak berarti semua, idenya ialah orang pilihan. Nah, kata dunia yang berhubungan dengan penebusan, dengan kasih Allah, tidak berhubungan dengan semua, tetapi dimaknai, dimasukkan ide, yaitu orang pilihan. Nah, inilah yang disebut dengan eisegesis, bukan eksegesis. Itu sebabnya Pak David Tong, Pak Esra Soru, Pak Budi Asali, dan Pak Nathan Hela juga melakukan kesalahan yang sama, yaitu bukan melakukan eksegesis tapi eisegesis, bukan menarik keluar kebenaran dari kata, tapi memasukkan ide ke dalam kata tersebut dalam Alkitab. Ya, demikian tanggapan saya. Terima kasih, salam sejahtera. Saya Gembala Dan Jesuat.